Selamat datang di ini. Podcast apa? Kadang kan ada juga perempuan tuh yang minta. Dia minta sesuatu gitu ya. Kita tuh bisa nggak mau, bisa nggak bisa, tapi poinnya kita nggak mau ngikuti yang dia minta. Cara nolak terbaik. Misalnya nih, mau pergi kerja si cewek atau pulang kerja atau mau ke pasar dan seterusnya, dia minta antarkan. Bang antarlah bang jemputlah bang gitu kan. Ini posisinya kita nggak mau nih ngelakukannya. Tapi ada di rumah available gitu. Bisa Tapi sebetulnya tapi nggak mau gitu. sebenarnya kita bisa, cuma kita nggak mau udahlah. Gak usah ditanya lah itu kan. Tapi pokoknya malas kan. Ada kadang malas kayak gitu. Iya. Nah, bukan nggak cinta ini, tapi memang malas saja. Cuman takut nolak karena nggak punya ilmu. Iya, karena ribut nanti kan. Iya, nanti dia yang cemberutnya itu pening loh. Iya. Gini Macam mana cara nolak? Kebohongan yang baik itu pun nggak apa-apa lah dibuat. Iya, maksudnya bohong yang baik itu macam mana? Abang mau lah dek, tapi agak sakit pula lah perut abang ini. Nanti pas sedang nungguin kau di pasar atau nungguin kau di mana, kemana lah bang ini nanti? Gitu aja lah bang. Itu kan nggak bisa diketahui itu. Kalau jemput, antar jemput itu? Jam berapa dek pulang? Jam ini hari ini bang, jam 7 keluarnya, jam 7 malam. Jam 7 ya? Itulah ada janji ya bang. Kalau bisa kalau jam 6 abang jemput. Atau jam 5. Kalau bisa adek keluar jam 5 abang jemput. Tapi kalau jam 7 itu bilanglah ada janji, ada entah apalah. Nggak apa lah ya. Tapi poinnya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa. Kalau kita kasih alasan yang jelas perempuan itu nggak apa-apa. Daripada Iya, dia ngelakukannya tak bahagia gitu iya, kan. Terus dipaksanya terus berulang-ulang jadi kebiasaan. Iya. Sampai-sampai dia jadi laki-laki yang udah nggak bisa nolak apapun yang diminta sama si perempuan tapi gitu. jadi hati nggak bahagia kan. Tapi dia nggak bahagia gitu. Jadi dari awal juga kami mohon juga minta para suami ini dari awal kalau memang yang nggak mau dikerjakan, takut itu jadi kebiasaan, omongkan aja terus terang. Dia sakit hati cemberut. Iya kan banyak cara komunikasi bang. Enggak lah, aku nggak mau loh kayak gitu nanti kok terus aku kayak gini enggak. Gitu. Perempuan ini kalau lagi komunikasi bagus terbukanya tuh. Jadi jangan sempat jadi satu kebiasaan, habis itu nggak mau lagi, nah itu jadi perkara. Tapi kemarin tuh maunya abang antarkan. Kok sekarang enggak? Nah gitu kan. Itulah udah berubah lah bang ini ya. Langsung gitu deh tuh. Nah, kawanku ada posisinya yang udah terlanjur nih. Nah, dia udah jadi budak loh pagi itu. Iya, sampai dia tuh memang kayak mana ya? Kalau udah jamnya mau jemput si cewek itu lagi ngumpul kami nih, bisa dia yang bergetar lututnya gitu. Mau izin cabut kayak mana? Kayak mana sama kawan-kawan? Tapi kalau nggak cabut mati aku nanti sama dia ini gitu. Tapi terakhir dia milih untuk cabut, bohongnya ke kami gitu. Iyalah, rata-rata kayak gitu. Tapi nah maksudnya kalau udah terlanjur gitu, kayak gitu, dicari momen yang pas, istri lagi dalam keadaan happy, diomongkan aja baik-baik. Sebetulnya bukan abang nggak mau lah ya. Tapi kadang-kadang momen pas jemput-jemput ini, dan ini pun bukan mau abang berhentikan sama sekali gitu. Kalau abang memang bisa dan berpeluang waktu, tetaplah abang jemput. Tapi kadang-kadang pas lah ada momen tuh kayak abang ada jumpa sama kawan. Kadang jumpa sama kawan itu pun bukan hanya sekedar ketawa-ketawa gitu. Ada juga lah bisnis-bisnis yang dibicarakan gitu. Tapi pas sudah jam mau jemput adik, itu kalau kayak gitu, tawarkan juga dia cari solusi. Atau jangan buat seperti curahan hati. Artinya ginilah dia. Menurut adik kayak mana? Perempuan senang tuh bang merasa dilibatkan dalam keputusan laki-laki. Seolah-olah dia kasih saran, tapi padahal kita menggiring dia untuk memberi solusi yang udah kita inginkan. Maaf ya perempuan. Tapi ini demi keamanan rumah tangga masing-masing. Iya, ini demi keamanan. Iya kan ilmunya ini. Ilmu. Jadi, dan ini hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang profesional. Sudah profesional di bidangnya. Jadi dia diajak aja cari solusi. Gimana menurut adiknya? Pas jam-jam jemput adik itu kan kayak tadi lah, misalnya ada baru kejadian kayak tadi lah kan, kan jemput adik itu kan, setelah abang memang ketemu sama kawan-kawan cerita gini kan, kalau gimana berarti adik solusinya? Ya bukan abang nggak mau jemput adik, mau, cuma pas jam-jam yang kayak gitu, kalau kira-kira abang bilang abang nggak bisa jemput adik marah nggak gitu? Ya nggak pernah kita tengkar, abang bukan mau nyari tengkar gitu.
solusi kita kayak mana deh ya? Supaya adik pun enak. Abang pun takut juga ya adik kenapa di jalan gitu, tapi memang posisinya itu gitu, gimana dehnya dek gitu. Dari Tetap juga gombal, pemaparannya Kak Nina tadi itu memang kalimat kita tuh nggak boleh lepas dari gombal dalam Gombal, ya, ya. yang macamnya kita tuh perhatian kali yang gitu-gitu Padahal lah. enggak ya kan. Padahal enggak sebenarnya. Males ya dia memang kan. Iya. Cuman ya itu kadang pun bukan karena malas juga, karena yang tadi tuh Kak. Iya. Memang nggak bisa. Iya. Tapi udah takut. Ya itulah. Kadang dia mau membatalkan janjinya inilah sesuatu yang akan menjadikan pekerjaan ya rekannya itu kan. Jamnya jam 7 gitu. Paling jam 7 dia jemput. Dia mau membatalkan saking udah apa dia, udah terpatri di dalam dirinya itu. Iya, makanya kan ya kayak gitu lah rumah tangga ini. Sebetulnya istri itu bukan menyeramkan kayak mana gitu, cuma malas ribut. Dia si Jadi perempuan tuh tahu nggak dia kalau laki-laki ini sebenarnya apa namanya tadi tuh yang ngeri kalau nggak ngikuti keinginan dia. Dia tahu nggak itu? Bahwa dia Nggak tuh tahu. mengerikan gitu. Nggak tahu. Dia nggak tahu tuh kan. Nggak tahu. Kalau tahu kan pasti kita berhentikan itu. Jadi sebenarnya si laki-laki kalau ngomong jujur aja, dialog yang kayak tadi Iya, bagus-bagus nggak terus apa-apa. terang itu nggak ada Nggak masalah. ada masalah. Daripada kita dikasih misalnya kayak gini lagi kan, kita dijanjikan dijemput. Udah di mana bang? Iya ini daripada dibohong-bohongi yang begitu itu, bilang aja terus terang. Dek, abang nggak bisa jemput lah dek. Nanti kok kelamaan. Maunya bang jemput, tapi kayaknya ini Lewat dari jamu itu iya, nanti gitu kok lah. kelamaan nunggu kayak mana lah ini ya gitu. Perempuan lebih suka, jadi bisa mikir kita ini mau pulang cepat ke rumah atau bisa nunggu. Kalau udah dihadapkan kenyataan, aku mau jemput kau, tapi kayak gini keadaannya, nggak apa-apa itu. Oke. Jadi laki-laki kan juga ada halu-halunya kan. Nanti ribut deh nih kalau nggak enggak. Enggak. Daripada dibohongi, kita bagus dikasih kejujuran aja. Gitu sih. Iya kan guys? Cocok. Nah, gitulah. Ya, jadi tapi itu memang biar bisa kita ngomongnya terbuka kayak gitu. Pertama hilangkan dulu halu-halu yang tadi tuh. Iya. Hilangkan halu-halu ya, halusinasi yang nggak Iya, jelas, bakal ribut apa bakal segala ribut. macam. Nggak ada itu yang menghambat kita tuh jadi malas jujur Iya, jadinya. betul. Nice. Iya. Dan juga perempuan ini pandai loh nyari-nyari kalimat gitu. Kalimat apa? Ya ada aja nanti kesalahan dalam kalimat laki-laki itu. Jadi maksud abang gini. Jangan terbawa sama itu gitu. Itu sebetulnya trik perempuan juga untuk menyelidiki. Laki-laki itu memang mau ngantar dia, tapi memang nggak bisa, atau memang sama sekali nggak mau gitu. Dia kalau dibilang capek aku gitu. Kalau dibilang capek aku, memang masalah selesai, tapi kita sedih. Ya. Iya, merasa tertolak, betul-betul tertolak. Jadi kalau boleh begitu. kita tuh terbuka, jujur, transparan. Jangan Cuman kasar. dipilih juga kalimat-kalimatnya tadi gitu ya. Jangan sampai yang macamnya kalimat kita ini yang udah nggak peduli sama dia tuh nggak bisa. Betul. Kalau capek ini seolah-olah kan dia menganggap udah nggak peduli lagi Iya. aku gitu ya. Aku pun capeknya lo ngerjakan rumah ini. Nah, gitu. Tapi kan nggak pernah bilang gitu. Nah, ya, jadinya Kapanpun terus abang laga-laga minta- kerjaan. Iya, kapanpun abang minta kopi enggaknya aku bilang capek aku. Gitu. Terus laga-laga Istilahnya. kerjaan kan. Iya. Itu sih. Sip. Tuh, keren. Apa lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, masuk ke closing statement. Iya. Satu lagi. Kalau pas sedang jalan, ya kan. Entah kenapa perempuan merasa tak nyaman dengan ukuran badannya sendiri. Banyak sih yang begitu ya, bukan nggak semua juga. Iya, Heeh. ada tuh aku nengok artis di Instagram ya gitu. Terus dia bikin story kan. Heeh. Nih aku gendutan, lontong mau gendut dari mana kok kayak gini gitu loh. Iya. Ya Tuhanku. Apa rupanya dalam benak perempuan ya? Benak kita, perempuan yang cantik itu yang langsing lah. Iya, dia kan udah langsing misalnya. Tapi masih nanya, Nanti kalau dari pipi aja pas dipoto tiba-tiba agak cabi sikit agak gitu. cabi dikit, naik ini beberapa Ah. kilo ini. Itu memang masalah besar. Maksudnya memang jadi bahan pikiran. Iya, bagi perempuan. Iya. Nah, Wih, dah. jadi ada kejadian lucu kan. Kami ini beberapa teman memang ada beberapa yang ukurannya agak besar. gitu. Perempuan semua nih. Perempuan semua.
Jadi bertamu ke rumah teman yang lainnya. Ke teman perempuan juga. Iya, dan di rumah dia itu ada timbangan berat badan digital. Hmm. Jadi kami posisi sedang siap makan, kan saya masih makan waktu itu. Jadi ada yang udah siap, timbangan perempuan ini meskipun Dia nengok timbangan tuh kayak nengok emas juga dia. iya, merasa insecure dengan badannya, tapi pengen juga nimbang gitu kan. Nggak ngerti lah Pak. Jadi ya, woi timbang kok dulu, timbang gitu-gitulah sama yang lain kan. Oh ada juga Itu yang mau laga-lagaan tuh. iya, ada juga yang nggak mau dia Iya. ketahuan berat badannya kan. Oh nggak mau, aku nanti berat kali tuh. Kalau kok kayak gitu kali, kenapa rupanya kau tahu? Ayo timbang lah mereka kan. Ada yang 65, ada yang mau 70 gitu, 70, ada yang 72 gitu kan. Terus dibilang si pembantu yang di rumah itu bilang kan. Ini perempuan juga dia nih. Iya perempuan juga. Bu, katanya kan, itu timbangannya error. Loh, error kayak mana? Stres mereka kan, error kayak mana? Kurang gitu kan. Enggak Bu, itu kalau misalnya Ibu nimbang 70, itu sebetulnya 72. Hah? Stres mereka di Berarti situ kan. 72, 74 gitu lah kan. Kan nggak tahu Bu, entah kenapa itu setelan timbangannya memang gitu. Karena asal udah nimbang di situ, kok kita timbang tempat lain nggak, itu salah. Nambah berat kita. Nambah, jadi kurang 2 kilo Bu gitu kan. Stres gitu kan. Terakhir udah siap makan, Kak timbang lah kan. Jadi saya nimbang kan. Terang saya memang berat gitu kan. Dan saya nggak ribut gitu kan. Berapa kak? Dilihat orang itulah angka timbangannya. 76 saya bilang kan. Wah berarti kakak ini 78 kan. Apa yang kalian lucukan saya bilang kan. Ini kakak bilang, aku nggak pernah bilang kurus. Cobalah kalian pikir, bilang kan. Dari manalah jalannya kita ini hobi makan, olahraga nggak ada gitu kan. Kerja di belakang meja saya bilang. Dari mana jalannya? Cita-cita timbangan kurus. kita tetap 56. Jadi enjoy aja bilang kan. Diamlah mereka. Iya, sadar diri lah. Iya, kan olahraga kita enggak. Kerja kita tengok tadi kita baru makan ini makan lagi. Dari mana mau 56 sih? Nah, kalau terkait sama pasangan, maunya dia apa? Tadi Maunya kan, si cewek. nah, tetap yakinkan kita itu big is beautiful lah. Jadi kayak Padahal sebetulnya pun laki-laki atau nggak tahu juga ya gimana laki-laki. gimana? Apa? Laki-laki bermasalah nggak dengan berat badan kami? Dia kalau aku sama Jujur. siapa ya? Dia gini. Sama orang-orang yang belum nikah, sama yang sudah nikahnya baru, sama yang sudah nikahnya lama. Aku pernah nanya nih, sama tipikal orang yang gini, laki-laki. Jawabannya beda-beda. Sama anak yang belum nikah, tapi jujur nggak ada pasangannya di sampingnya, nggak ada ya. Aku nih face to face sama dia. Dia memang mau ngikuti sesuai dengan tren. Kurus. Jadi kalau memang gendut dia, ya udah malas lah dia. Iya. Sama yang baru-baru nikah itu masih ngikuti dia perubahan, maksudnya nggak ada apa, udah 50-50 lah. Iya. Ya masalah tapi sebenarnya ya nggak masalah. Gimana Jadi lagi? tergantung ada itu udah apalah, labil, nggak bisa juga nentukan. Sama yang nikahnya lama, dia pengen memang nggak balik lagi dia kayak belum nikah itu ya. Dia pengen memang istrinya itu tidak gendut gitu. Tapi di satu sisi dia punya keyakinan juga lebih bagus kau kayak gini daripada, jadi nanti hitungannya udah bukan fisik lagi gitu. Iya, kalau yang ini fisik murni, akhlaknya atau karakternya itu bisa dibilang 70-30. Waktu udah nikah nih kayak 50-50. Waktu udah sampai di sini, yang fisik tuh jadi 30-70 lah. Iya. Tapi fisik dia 30, akhlak 70. iya, gitu tapi ya. memang penting juga ya. Maksudnya tuh jadi penting juga memang. Ya penting lah. Nah itu, makanya dari situlah berawal ketidaknyamanan perempuan ini tentang berat badannya. Dan seringnya kadang kalau jalan gitu kan, lewat lagi yang ada entah lebih besar atau memang setara gitu, suka nanya sama suami, Bang, besaran mana? Terus kan jawaban kita, kalau dia lebih gemuk, ini udah nampak dari mata udah nampak, lebih gemuknya si istri kita ini. Terus ditanya lagi gitu, ini kan beban moral ini. Bilang aja enggak. Besaran dia lah gitu. Walaupun secara kasat mata memang udah sih. Jadi aku niru jawaban suamiku tuh, meskipun aku tahu itu jawaban diplomatis.
besaran dia lah. Nah kan kita kejar tuh, alah abang nipu ya. Iya. Dari mana pula lah besaran dia. Kau udah nanya nggak percaya. Enggak, dia bilangnya nggak gitu. Jawabannya gini, ya meskipun besaran kau, meskipun cantikan dia, tapi sama aku kau lah yang cantik. Karena kan kau yang punya aku cantik, dia bukan bisa aku apa-apa ya. Jawaban pamungkas, Jawaban. cari aman. Ya. Biasanya kita udah diam lah dengan jawaban itu. Dalam hati tetap nggak percaya, tapi nggak jadi ribut. Jadi tetap memang goalnya ya digombal Gombal. juga, gitu kan? Digombal juga. Ya, gitulah. Iyalah. Cuman dari kalimat tadi itu memang sama laki-laki khususnya, iyalah tentu kita secara naluri ya kita Iya. tuh mau yang fisiknya sesuai dengan idaman masing-masing. Karena ada juga kawanku yang dia memang lebih doyan sama yang besar kak. Iya. Ah. Ada juga teman saya tuh, dia ganteng, tapi istrinya berbadan besar. Iya, Nah, ada juga yang gitu. Jadi kalau sama laki-laki nggak usah terlalu ke situ juga lah ya. iya. Tapi memang aku macam bohong tapi Ya mana yang nyaman aja lah. ya yang nyaman lah. Walaupun kita tahu pasti nanti goalnya tuh kita lebih mau yang dia itu tetap baik. Oh atau pesannya gini sama perempuan, kau nggak Iklan. kalau kau udah gendut, kau jangan pula pemarah gitu kan. Iya. Jadi kita Itu udah yang punya- bikin pala. Maksudnya aku dari sisi laki-laki nggak punya pilihan lagi nih. Iya. Ini mau dari mana lagi mencintai kau ini gitu. Jadi kau boleh gendut tapi kau perjuangkan akhlakmu baik. Iya. Bukan Iya. berarti kalau kau kurus terus boleh marah-marah, nggak gitu juga gitu ya. juga. Nggak gitu juga ya. Karena kan yang perlu dipahami laki-laki, kenapa banyak memang perempuan yang lebih banyak perempuan lah yang berlebih berat badannya dibanding waktu menikah dulu gitu. Karena perjuangan mengurangi lemak-lemak ketika kehamilan itu itu ya. memang luar biasa payahnya gitu. Belum kan kita ada fase-fase di mana diharuskan makan banyak. Iya, gitu. iya, iya. Kalau kita nggak makan pun jadi masalah gitu Iya. kan. Dan berat badan itu tinggal loh, lemak-lemak itu tinggal gitu, Iya. enggan pergi. Jadi memang kita laki-laki harus paham bahwa itu tuh sulit. Iya, Sulit. kitanya juga karena kan secara ekonomi juga ukuran besar ini duit bang, uang lebih besar. Contohnya pakaian-pakaian kan ukuran besar tuh nambah loh harganya. Dan kita juga apa ya, merasa cantik lah kalau memang lebih kurus, tapi memang nggak berdaya lagi menguruskannya gimana. Nggak tahu jalannya, nanti udah olahraga pas kita makan bakso juga ya balik lagi gitu. Ya jalan satu-satunya ya itulah diet ketat apa gitu. Susah. Tapi ya kalau sama laki-laki, mari kita sama-sama berjuang untuk tidak mencintai pasangan kita itu Secara fisik lah. secara mungkin. fisik, mengutamakan fisik gitu. Iya. Jangan dia jadikan nomor satu gitu ya, jangan jadikan nomor satu. Karena nanti dia udah tua pun gawat tuh. Soalnya si laki-laki ini sampai tua masih selera aja kan. Iya. Kalau dia nengok fisiknya kan rusak. Rusak lah bang. Aduh, apalagi payah. Gitulah. Gitulah Fisik perempuan kan juga ada masanya kan. ada masanya gitu. Ada masanya. Nggak remaja aja tuh terus. Dan si perempuan tuh gendut juga tentu itu bukan mau dia. Iya. Itu memang yang tadi itulah karena kondisi perempuan harus hamil, Iya. ya kan? Dan nggak usah juga memang nggak semua ya. Ada juga memang perempuan-perempuan yang hobi makannya memang terlalu gitu. Tapi kan itu hanya berapa persen Iya, gitu. ya sama perempuan pun ya mari berjuang untuk menjaga. Soalnya ini bukan soal kita tuh gendut tampilan kita bagus atau enggak, karena gendut ini memang lebih rentan sama penyakit, gitu Betul, aja lah. Iya. Sebetulnya lari ke situ juga. Itu aja lah kan. Iya, lebih Jadi- besar, lebih berat, jalan jauh tuh sesak, Sesak, naik tangga itu. Nah, gitu-gitu lah. Jadi memang kurus tuh juga bukan untuk semata-mata suami, tapi juga untuk jaga Iya, kesehatan. jaga kesehatan. Betul, sepakat. Nah, ini agak bagus. Oke kak, paragraf terakhir. Paragraf terakhir ya tetap juga pesannya untuk para perempuan di luar sana ya kan. Intinya kan kita tuh mau nyaman ya sama pasangan Ya. di dalam sebuah hubungan, baik itu rumah tangga ataupun hubungan yang apa gitu. Intinya kan menghindari yang konflik-konflik lah. Jadi sebisa mungkin kita ini hindarilah bahasa kode-kode. Kalau memang ada mau, sampaikan. Dan jangan juga ketika ditolak itu juga jadi satu perkara gitu. Lihat juga situasi dan kondisi. Aman lah itu rumah tangga gitu. Kalau mau makan ya bilang aja,
pengen nasi goreng, jangan dikode-kodein. Mau nasi gorengnya yang di mana, Nah, jelas-jelas nggak aja. ngerti gitu. lagi. Iya. Kalau mau minta beli baju, ya bilang aja meskipun hasilnya belum tentu dijawab iya, tapi bilang aja, "Bang, aku suka loh ini. Bisa nggak dibelikan?" gitu. Iya. Kalau nggak belum ada uangnya, belum ada rezeki atau, "Dek, uang masih ada." gitu. Oh iya ya gitu. Gitu sih, Dan simpel. usahakan mandiri. Usahakan mandiri. Yang soal antar jemput tadi tuh ya itu kan. Iya, soal antar jemput. Cuma kadang ada bercandaan gini kan. Itulah kalian suruh-suruh, aku kurus. Kalau aku kurus siapa nanti ngangkat aku ini? Aku galon, bro. Oh, kalau dia gendut punya tenaga dia Iya gitu. dong. Kadang kan harus mandiri. Loh, air habis, suami masih di tempat kerjaan, masa iya kita minum nunggu suami pulang? Iya, masa dia kurus nggak bisa ngangkat galon? Nggak bisa, Bang. Pasti lebih bertenaga dong kitanya. Itu cuma alasan Iya lah, pembenaran gue diri. aja. Intermezzo. Tapi iyalah. Kalau sama laki-laki, pertama ketika kau sudah memastikan dan memilih dia, udah kau akad dia di hadapan orang tuanya, kau tanggung jawabilah dia Iya. sampai nanti lah akhirat. Jadi jangan karena hal-hal sepele itu seperti bentuk badan kayak Iya. kode-kode tadi yang kita nggak ngerti terus itu jadi masalah, nggak perlu. Nikmati aja lah. Iya. Gitu aja lah kayaknya. Kayak gitu aja. Iya. Makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa berdialog lagi dengan Kak Sabrina. Siap. Karena sejauh ini video dengan Kak Sabrina yang terakhir di areal ini. Nanti kita pindah ke areal yang lain. Dengan topik yang lain. Dengan topik yang lain. Kalau kalian pengen sesuatu yang dibahas dari sudut pandang ketidakfaedahan ini, Iya. Bolehlah komen. boleh komen. Iya. Tapi jangan lupa di subscribe, di like ya. Kalau ini bagus, kasihkan sama pasangan kalian. Iya. Biar tahu orang itu. Aku kan ada dia nggak berani ngomong. Iya. Jadi kalian tunjukkan aja video ini. Iya. Gitu. Atau buat jadi status? Ah bisa. Makasih banyak ya. Ya. Oke. Baik.